legenda Putra Langit, naga hijau dan cinta yang berdarah. Dinasti Shang yang berusia lebih dari 600 tahun, memiliki hampir 1000 pangeran dari berbagai negeri kerajaan. Di antaranya yang memiliki pasukan terbanyak adalah Benteng Barat. Resikonya, putra tersulungnya harus diserahkan pada raja. Inilah putra pertama Cahaya Barat, kakak Raja Wali. Usia 7 tahun, ia sudah disandera di istana. 10 tahun kemudian ia sudah tumbuh jadi pemuda yang gagah. Dialah Kamarastra, Samara ahli pedang nomor 1 di Benteng Barat. Ia sejajar dengan para menteri dalam jabatannya. Ia satu dari 2 pengawal pribadi Kamarastra. Candaka usia muda, kecerdasannya luar biasa. Pengabdi yang setia, belum pernah ia memperlihatkan kemarahannya. Lapuk arwah Jabrik, masih ingat kawan? Betapa Zof yang sudah lupa itu menghisap energi dari meditasi alis singit selama 40 tahun. Sungguh ia telah dikuasai oleh kegelapan. Ngeri aku mengingat siapa dia. Aku senang bila Baginda bisa setangguh Jabrik. Akan kubuat Baginda pun bertekuk lutut padaku. Hihihi. Astaga, kok, beberapa urat merah muncul menonjol di dahinya. Kemudian sebuah benjolan mirip tanduk. Terdengar raungan keras dari mulutnya. Muncullah 2 tanduk lainnya. Wajahnya berubah jadi amat sangat mengerikan. Baginda, ampun, apakah ia sudah terkuasai sepenuhnya? Tubuh Zof bergetar, mempermainkan raga alis singit. Benar, Denawa Waragasi yang semula menghuni raga Jabrik pindah dan kini menghuni raga Baginda. Alangkah buruk nasib kami. Denawa Waragasi mengeliat gelisah dengan wajah khasnya. Tentu saja kegelisahan roh jahat itu membuatnya gelisah pula. Baginda bersatu dengan Waragasi, berarti ia bakal setangguh Jabrik. Selang 15 menit kemudian, ketika Zof berhasil menyerap energi ufuk barat dari alis singit, barulah Waragasi sedikit mengendurkan pegangannya. Ia terduduk kemudian dengan kelelahan luar biasa. Keringat bercucuran sementara 3 tanduk perlahan tenggelam kembali. Apa yang sesungguhnya terjadi Baginda? Biarlah hamba memeriksanya. Jagalah kesehatanmu Baginda. Ketika meditasi lapuk arwah mencapai puncaknya, terjadi pertentangan antara energi ufuk barat dengan tenaga dalamku. Aku menderita, hamba paham, tenaga dalam tuanku dengan milik alis singit tidak sealiran. Hamba mohon Baginda jangan ulangi, demi keselamatan Baginda sendiri. Biarlah hamba urus alis singit. Sungguh alis singit terselamatkan sebab Zof hanya menghirup 1/4 tenaga dalamnya. Ketidakmampuan Zof, sebab tenaga dalam aliran putih bertentangan dengan ilmu hitam. Sujud Baginda, Jenggala mohon diizinkan menghadap, ada berita penting. Masuk, sujud Baginda, hamba baru saja menerima berita lewat Merpati Pos. Putra kedua Cahaya Barat, Raja Wali akan melangsungkan pernikahan dengan Pipit Merah, Putri Parang Nyawa. Kenapa Cahaya Barat sudi berbesanan dengan penjahat itu? Pasti terjadi sesuatu pada mereka. Konon tuan penguasa itu memiliki kawasan dengan pendekar-pendekar mapan. Benar, tuan penguasa memiliki cermin langit sakti. Konon sudah mencapai level 8 atau 9. Belum pernah kulihat kehebatannya. Kurasa Cahaya Barat mencari kekuatan baru untuk bersama-sama melawanku. Kita bisa saja bertindak melalui mereka. Bukankah putra sulung Cahaya Barat ada di ibu kota? Jenggala, kirim Kamarastra ke istana ini, agar ia tak sempat melarikan diri. Siap Baginda, istana yang termegah dari 4 benteng di kawasan Zof. Perasaanku sungguh tak enak beberapa hari ini. Aku mencemaskan nasib Raja Wali yang menghilang di negeri tak bertuan. Tenggang waktu tersisa cuma sebulan lagi. Kalau adikmu belum datang juga bisa runyam jadinya. Jangan cemas. Kuda tunggangan mereka pasti pilihan. Perjalanan pun siang malam. Aku sudah siap kok. Kurasa Zof takkan terlalu gegabah pada ayahku. Yah, semoga keadaan adikku itu tak mencemaskan. Utusan raja tiba. Saat mereka berbincang tanpa sopan Jenggala CS menyerobot masuk. Mengutus Jenggala untuk titah raja. Raja Zof memerintahkan putra mahkota Benteng Barat, Kamarastra, segera menghadap ke istana. Izinkan kami menyertai putra mahkota. Kau ini siapa? Berani berjumpa dengan sang Baginda? Bicara pelan saja aku dengar kok. Tak perlu gusar tuan. Kalau tuan menjaga putra mahkota, pangeran akan berbaik hati pada tuan. Nah, begitu seharusnya. Kuharap imbalan dari Cahaya Barat cukup memuaskan ya.
Pertanyaan besar bertahta di hati Kamarastra. Mengapa tiba-tiba saja ia dikawal ketat untuk menghadap Zof? Teropong peramal dan denting kalbu kerepotan menghadapi jurus yang dirapal oleh naga hijau. Gumpalan jaring. Bocah ini bocah ajaib. Semakin berontak aku, semakin terjerat. Dia sudah cedera, aku mau istirahat dulu. Cakar naga yang dahsyat, tanpa terduga, tiba di punggung teropong. Cerak. Menyaksikan itu denting kalbu memaksa diri merangsek lawan. Sayang, gerakan cepat naga hijau malah bisa mengunci nadi denting. Ayunan tapak denting, sekali lagi, tercengkeram oleh naga hijau. Hei, ajalmu sudah dekat Pak. Hentakan energi belau segara, memaksa denting yang kedua lengannya terkunci itu, terperosok ke tanah. Tiba-tiba seberkas sinar dengan kekuatan lain menerpa naga dari belakang dan ia terpaksa terkejut. Getar halilintar 9 langit. Astaga, dia, alam semesta tanpa arah. Energi keduanya bertempur dahsyat sehingga keduanya sama-sama terlempar. Dia bisa membuka simpul saraf fajar kencana. Aku sendiri belum tentu bisa. Masa ia setingkat di atasku? Tubuh Raja Wali memancarkan sinar kuning keemasan dengan semangat tarung yang menggelora. Aku telah menghabiskan tenaga membuka simpul fajar kencana. Lagi pula, aku masih cedera. Sebaiknya aku tak terlalu membuang tenaga lagi. Dengan hanya belau segara, aku sulit mengalahkan fajar kencananya. Dia mengalami 3 cedera di dada. Berdarah terus kalau ku jaga pertarungan makan waktu panjang, dia akan kelelahan. Alam semesta tanpa daya. Dengan jurus yang diganti ini, naga hijau dipaksa berputar bak baling-baling. Praak, Raja Wali memang ingin meraih kemenangan dengan cara sederhana. Adu tenaga dalam. 10 jari yang terkunci menyebabkan untuk sebentar naga hijau harus menunggu apa yang dimulai Raja Wali. Aku tahu, aku setingkat di atasnya. Kini, menang atau kalah. Waduh, adu tenaga dalam. Nuri sendiri tengah berupaya memberi bantuan pada pangeran. Tekanan panas di sekelilingnya memaksanya mencari tempat lain. Naga hijau merasa seperti dirinya nyaris meledak menahankan himpitan tenaga dalam dari Raja Wali. Sesungguhnya tindakan Raja Wali ini mengundang bahaya perdarahan, kalau pertarungan mereka makan waktu lama. Fajar kencana versus belau segara. Kalau lama kutahankan energinya pasti mati. Sia-sia saja seluruh pertahanan naga hijau. Raja Wali sama sekali tak mengendurkan tekanannya. Sama halnya seperti Raja Wali, darah mulai mengalir dari tempat yang peka. Sambut, ternyata teriakan itu adalah aba-aba agar mata kembar maju membantunya. Si kembar ini memiliki cincin berjarum di jari tengah mereka. Ujung jarum itu bekerjanya adalah menembusi hawa pelindung lawan. Hati-hati guru, menegadah, parang nyawa telah menghimpun penuh cakrawala parang darahnya. Kilau energi hawa pelindungnya bereaksi hingga radius 10 km. Cakrawala parang darah, udara di situ jadi merah membara. Wajah penuh dengan urat-urat yang menonjol beringas sekali. Surai hijau membuat bola-bola energi itu dan mencoba mengukur kekuatan lawan atas bola-bolanya. Baik, kau rasakan kini gelombang merahku. Namun mendadak pula hawa merah tersedot sepenuhnya ke dalam 2 tapak tangannya. Semenjak ia merapal hawa merahnya, aku tak sempat sama sekali merapal jurusku. Aku kehilangan kesempatan. Dia hebat, hawa merah di tapak tangannya mulai berubah bentuk berbeda yang di tapak kanan dan tapak yang kiri. Dengan lengkingannya, surai hijau keluar dari kolam bersama bola-bola energinya. Pemandangan yang menarik, ia langsung menghujamkannya ke arah parang nyawa. Mainan anak-anak. Mainan anak kecil begini dijadikan pamungkas. Pertemuan energi itu membuat tanah di kaki mereka meledak-ledak. Duar, duar, duar. Setelah gagal dengan gempuran pertamanya, surai membuat gelombang energi batu yang cukup menyibukkan parang nyawa. Parang nyawa menari-nari mengibaskan bola itu setelah mengatasi keterkejutannya. Karena jumlah bola yang terlalu banyak, ada 2 yang lolos. Dan 1 yang mendarat di dadanya. Dis. Parang nyawa menari-nari mengibaskan bola-bola itu setelah mengatasi keterkejutannya. Namun oleh ketangguhan hawa pelindung merahnya, ia tak sampai cedera parah. Kembali 2 buah bola energi menghantam. Kali ini di tempat yang seharusnya amat terlindung. Kepala, energi berbentuk sabit dan bulatan itu mampu membelah bola energiku. Bahaya sekali kalau sampai mengenai tubuhku. Tapi memang, sejak usia muda,
kegesitan Surailah yang mendatangkan decak kagum. Tanpa terduga sama sekali, wajah Surai Hijau menjadi sasaran tapak berenergi itu. Surai Hijau terbang melayang seperti layang-layang putus tali. Dan Tuan Penguasa sendiri bukannya tidak menderita. Baju baja pertahanan tubuh Parang Nyawa hancur lebur. Nyeri di dadanya pun nyaris tak tertahankan. Aku salah perhitungan, tak menduga kehadiran si Surai ini. Kalau luka lama ku kambuh, gawat aku. Adapun Surai, ia terseok-seok tak mampu berdiri. Masakan aku harus merapal jurus puncakku. Dalam keadaan terluka begini, energiku bakal habis. Belum lagi putusnya urat-urat nadiku. Kalau lumpuh, kalau mati. Wah, meditasi cakrawala darahku belum sempurna. Jadi aku harus mengambil resiko. Cakar pamungkas naga. Loh, merapal apalagi dia? Kelihatannya mengerikan. Pasukan Benteng Barat mengadakan pembakaran di hutan di luar Istana Salju. Mereka menyusup hingga ke puncak Gunung Salju. 30.000 pasukan kota tak bertuan segera mengepung 4.500 pasukan Benteng Barat yang menyerbu ke dalam kota. Pasukan Benteng Barat, tinggalkan gerbang kota atau kami akan membantai kalian. Tuan, Istana Salju terbakar. Lihat itu, istana adalah tempat Tuan Penguasa. Bagaimana bisa terbakar? 4.500 pasukan Benteng Barat terus meneriakkan kata-kata yang sudah mereka hafal di luar kepala. Penguasa lalim dan kejam sudah tewas. Istana Salju hangus terbakar. Habislah kalian. Mereka bohong. Jangan masukkan ke hati. Pangeran Cahaya Barat akan menghadiahi ratusan tael bagi yang mau bergabung dengan kami dan membela kepentingan rakyat kecil. Mendengar istana terbakar, banyak yang hatinya mulai goyah. Kekuatan Tuan Penguasa belum ada bandingnya. Jelas beliau tak tewas. Penguasa sudah mati. Kita menyerah saja ya. Pasukan di gerbang yang mendengar kematian Tuan Penguasa membiarkan pasukan Cahaya Barat masuk ke dalam kota. Pasukan kota kalian telah menyerah dan bergabung dengan kami. Tindakan mereka sungguh tepat. Pertimbangkan itu. Kita harus bagaimana? Kalau pasukan kota benar menyerah, berarti penguasa tewas. Tanpa Tuan Penguasa, habislah kita. Pangeran Cahaya Barat termasyhur menyayangi rakyatnya. Itu kan yang kita inginkan sejak lama. Benar, jangan sampai terlewatkan kesempatan langka ini. Yah, aku menyerahkan diriku saja. Para perwira yang tak mampu mencegah tindakan penyerahan, ikut bergabung pula. Penyerahan ini sebenarnya terjadi karena kekuatan di dalam sendiri rapuh. Disiplin mental tipis, jelas mereka tak siap menghadapi kekalahan mendadak. Siasat Pangeran Cahaya Barat sungguh taktis. Sebab, kalau tidak begini, mana mungkin 30.000 orang dilawan dengan 5.000. Sebenarnya, kemenangan ini masih semu sebelum tarung berakhir total. Kita kembali pada kipas kaca yang dibokong oleh mata kembar. Cara usang mau dipakai. Raja Wali mengumpankan diri menggantikan kipas kaca lihai membaca ilmu mereka. Mata kembar itu terpaksa mundur kaget. Ini saat paling tepat untuk merapal serangan balik yang mematikan. Blau Segara berhasil membuat Raja Wali yang semula di atas angin menjadi terdesak. Situasi menjadi terbalik. Sepasang mata kembar itu terus-menerus mengintari tempat laga menunggu kesempatan menyerang. Keadaan Raja Wali jadi kurang menguntungkan. Konsentrasinya terpecah pada naga hijau dan sepasang mata kembar. Pangeran, putra kedua dalam bahaya. Izinkan aku membantu dia. Cepatlah Nuri, aku tak sudi melihat guru dipermainkan orang-orang curang itu. Kau cari kematian bocah kecil. Tapak beracun itu secara spontan disambut oleh Uban dengan tapaknya sendiri. Prak, dis. Energi cakrawala darah hadiah Putri Bidadari mengembangkan ketangguhan harimau Uban hingga ke puncaknya. Jadilah seperti ini. Giliran si pemilik kemenangan itu heran dengan gempurannya yang mendadak jadi dahsyat itu. Celaka, tapakku keracunan. Aduh, nyeri sekali. Kenapa kau Uban? Jangan hiraukan aku. Ambil golok sakti ini. Cepat bantu guru. Kungfumu tangguh. Cepat upayakan meditasi pemulihan dan pengusiran racun. Astaga, racunnya cepat menyebar. Sudah sampai ke lenganku. Uban mengikuti petunjuk Nuri bersulam. Energi cakrawala darah yang ampuh itu masih bersisa di lengannya. Energi itulah yang berhasil memaksa racun keluar dari lengannya. Sambut golok saktiku manusia curang. Aku tak bisa menduga kesaktian golok itu. Mundur saja. Setelah hadirnya Nuri,
Raja Wali bisa memusatkan perhatiannya lagi pada naga hijau. Fajar Kencana mengungguli naga hijau sekarang. Energi Raja Wali secara perlahan terhimpun sehingga Blau segera berbalik menyerang naga hijau sendiri. Satu dari si mata kembar merayap mendekati Raja Wali. Ia mengemban tugas dari naga hijau. Pada saat itu naga hijau tengah kesakitan di perutnya. "Ah, aku tak pantas mati di tangan bocah ingusan begitu. Di belakangmu putra kedua." Peringatan Nuri datangnya terlambat. Jarum beracun melekat di betis Raja Wali. Adapun Nuri sendiri jadi lengah memperhatikan keselamatan dirinya. Dengan keadaan Raja Wali yang parah oleh racun, naga hijau memetik keuntungan dengan menghempaskan energinya. Keadaan putra kedua cahaya barat ini seperti pasrah. Memang mata kembar dipersiapkan untuk melindungi naga hijau bila ia diincar bahaya. Berhasilkah? Raja Wali sepertinya takkan mampu meneruskan laganya. "Tuan muda, musuh di belakangmu, berani membokongku." Peringatan ditanggapi cepat. Ia berbalik cepat dengan gempurannya. Ah! Naga hijau tersentak mengetahui siapa yang membokongnya. Ia berusaha menghentikan serangannya. "Nuri, kenapa membokongku Nuri?" Cakar naga adalah jurus dahsyat naga hijau. Kini, leher dan perut Nuri terluka parah. Tak ada peluang untuk Nuri menjawab kata-kata naga hijau. "Nuri, Nuri, kenapa harus aku yang menewaskanmu?" Oh Nuri, cintanya yang dalam pada Nuri menjadikan pemuda tangguh ini histeris. Mendadak terdengar gelegar yang memekakkan telinga. Rupanya getaran pilar awan cakrawala darah yang dirapal penguasa meluncur menembus atap. Getaran itu memporak-porandakan seluruh bangunan istana. Mereka berebutan melarikan diri. Adakah keselamatan parang nyawa sendiri terjamin setelah merapal jurus puncaknya itu? Astaga, jelas aku tak mungkin menandingi yang ini. Sungguh beruntung kalau aku bisa melarikan diri. Kini, mau tak mau, Surai harus mengkombinasikan dua jurusnya yang tersohor itu. Gelegar halilintar dan gelegar terkutuk. Kumparan mata petir. Ada yang dilakukan oleh kedua musuh itu sudah di luar kemampuan mereka saat waras. Inilah pengerusakam itu. Ketika tenaga dalamnya terpusat sudah, Surai merangsek maju. Tuan penguasa mengambil kembali hawa energi merah yang tersebar. Semuanya berbalik pada sumbernya. Ketika sudah terpadatkan, hawa itu adalah hawa pemusnah jadinya. Kulumatkan tubuhmu. Lalu seperti lahar dari gunung, hawa merah itu dimuntahkan ke sekeliling hawa pelindung Surai hijau. Surai dengan hati gentar menerimanya dengan sambutan kumparan mata petir. Ternyata, meski hanya berdaya menepis setengah hawa merah, kumparan mata petir sangat menolong Surai. Sayangnya Surai hanya memperhatikan bagian depan, hingga punggungnya terserang. Baik, kita mati bersama manusia buruk. Aduh, mati aku, nyerinya, Saktigat. Keduanya memang sudah sama-sama habis-habisan. Terutama Surai, ia ingin mati sekalian bersama musuhnya. Lumayan juga semangat si Surai hijau. Parang nyawa tadi beri kesempatan bernapas lega sekejap pun. Bisa kita bayangkan ledakan-ledakan yang mendegupkan jantung dengan bentrokan fisik plus itu. Tak terkatakan cedera yang ditanggungkan oleh Surai hijau. Adapun tuan penguasa merelakan lengan kanannya hancur, begitu pula perutnya. Lebih baik aku mati daripada menanggungkan penderitaan seumur hidupku. Hehehe, puas aku. Sekalian namaku harum bisa menyakiti makhluk ternama ini. Tanganku, otot tanganku. Mendadak nyeri di dadanya kambuh lagi. Akulah pemenangnya. Aku, hei, kenapa diam saja? Obati ini lukaku. Ayah kenapa? Memandangi raga tak bernyawa Nuri bersulam, naga hijau mendengarkan kisah ayahnya. Tiba-tiba dendamnya muncul. Parang nyawa dalam keadaan lemas pasrah, sebab sedang dipulihkan. Justru saat itulah naga hijau menghajarnya dengan tenaga dalamnya. Parang nyawa tak sudi dipecundangi seperti itu. Ia menghajar balik hingga naga hijau terpental. Anakku, kenapa kau ingin membunuhku anakku? Pertama, kau rebut wanita yang amat ku cintai. Kedua, selama kau hidup, aku takkan sempat untuk berkuasa. Kau terbius wanita dan kekuasaan. Hahaha, benar, aku setuju, wanita dan kekuasaan, itulah harga diri laki-laki sejati. Aku setuju, ayah. Saat pipit merah dan pangeran cahaya barat tiba. Loh, mereka masih hidup.
Bagaimana aku bisa menuntaskan tugasku? Luka yang amat dalam dari pangeran. Surai hijau, naga hijau. Ditambah penyakitnya yang kambuh membuatnya meledak. Ayah, sungguh mengenaskan bahwa seorang penguasa seperti ini harus tewas di tangan anak yang dikasihinya. Kau bukan manusia naga hijau. Astaga, Pipit, kenapa kau tak pikirkan masa depanmu sendiri? Oleh lengahnya, ia tak sadar seseorang mendekatinya dari arah belakang. Bagaimana dengan masa depanku? Sebelum ucapan itu selesai, si pembicara sudah beraksi. Macan terbang memecah gunung. Dis, nekat, ia merapal balik dan menyerang ke belakang. Macan petak melanjutkan niatnya. Belum selang kegembiraan naga, ia harus menutupnya dengan kematian yang sama tragisnya dengan ayahnya. Saling membunuh di antara anggota keluarga. Cahaya barat takkan pernah habis herannya. Membunuh anak durhaka, hitung-hitung aku membalas budi baik ayah angkatku. Apa yang kau lakukan adalah yang terbaik macan petak. Ku yakin ayahku bangga terhadapmu. Akhirnya negeri tak bertuan menjadi milik kita berdua. Hahaha, bukan cuma negeri tak bertuan. Juga benteng barat, secepatnya kita bereskan anak cahaya barat itu. Mari, macan, Raja Wali adalah kekasihku. Tak kuizinkan kau meletakkan tangan atas dia. Apa? Sekejap saja golok Pipit yang tersohor tajam itu tiba di pinggang kekasihnya. Maafkan aku, kau pengkhianat. Kau tak pernah kumiliki, maka tak seorang pun boleh memilikimu Pipit. Enyah, kau pengkhianat, Pipit, aku harus mendahuluimu, kekasihku, Raja Wali. Bertahanlah Pipit, ku coba menolongmu. Aku bahagia menyelamatkanmu dari bahaya keluargaku. Salam untuk pangeran. Pemandangan di depannya membuat hati macan petak menyala-nyala. Biar kita mati bareng pengkhianat. Namun harimau uban yang melihatnya, memanfaatkan sisa energi di tapaknya. Dihadangnya macan petak. Astaga, kenapa tapaknya bisa jadi dahsyat begitu? Siapa bocah itu? Tentu saja pemuda setangguh macan petak penasaran sekali tersengat bocah tak dikenal itu. Namun rasa penasarannya telat. Setelah itu tubuh uban terjatuh lemas. Memang, melalui tangan uban, Sang Maha Baik telah menganugerahkan kehidupan pada Raja Wali. Sebab Raja Wali mengemban tugas yang tak ringan untuk kebenaran. Akhirnya, jelaslah bahwa kejadian demi kejadian terjadi hanya dengan izin dari Sang Maha Kejadian. Cahaya barat tidak bisa ditindas oleh angkara murka. Kesedihan tetap saja tidak bisa disembunyikan. Ayah dan anak itu kehilangan dua rekan yang sangat bermakna dalam hidup mereka. Kuasa oleh keangkuhan pribadi menguap begitu saja. Takkan pernah mengalami kekekalan. Derap langkah kehidupan gelap di negeri tak bertuan menghilang. Kini cahaya barat harus meneruskan perjalanan Raja Wali menuju istana Zouta. Apa reaksi Raja Zof nanti? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 34. Ki Manggalar dari Sungai Bening. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.